Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, tema kita masih dalam buku Minhajul Qasidin Syarah Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Itu sudah dimasuk bab-bab akhir. Ini tinggal satu bab ini saja. Apa itu? Bagian dari bagian hal-hal yang melepaskan. Bagian kemarin itu tentang mengingat kematian. Jadi di akhir ini mengingat kematian. Udah dijelasin belum Pak mengenai kematian? Udah ya? Nah, udah belum? Coba Pak lihat ini slide-nya. Bingung apa jadi. Ini kan slide 34, 35 udah selesai bis ya. Ini tentang ini kemarin. Udah ini belum? Udah kan? Udah enggak? Yang belum datang belum. Iya, belum datang. Ini kan tentang bab 34 ini tentang mengingat kematian. Orang yang kalau ingin berhasil itu adalah orang yang ingat kematian. Tapi ada sebagian orang yang ingat mati, tapi sebenarnya tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini ada bedanya sedikit aja. Ada orang yang ingat mati, tujuannya itu mengingat Allah. Kemudian dia terhindar dari angan-angan dunia. Jadi kalau dia mau kalau dia ingin buat maksiat, aduh sebentar lagi saya mati. Ini bagus tuh cara ingat begitu, bagus tuh. Aduh, kalau kalau dia terlalu banyak ingat keinginan dunianya, gitu kan? Terus ketika dia ingat mati, untuk apalah dunia ini sementara, nanti mati juga habis. Itu bagus tuh cara ingat mati. Tapi ada juga cara orang yang kedua ingat mati tapi enggak bagus. Dia dapat banyak masalah, terus dia bilang apa? Mati aja lah saya lagi nih, ngapain saya? Itu beda itu ya. Bapak paham nggak itu? Paham nggak bedanya itu ya? Ada orang yang dapat masalah, habis itu dia bilang apa? Mati aja lah lagi nih, nggak ada pentingnya hidup nih. Ini istri ini susah, sakit kepala saya, banyak betul permintaan dia nih ya, mati aja lah. Itu beda kan? Beda nggak? Itu. Jadi cara yang pertama yang ingat mati pertama itu yang apa? Yang bagus tuh. Apa itu? Ketika dia akan buat dosa, dia ingat, aduh, ntar lagi saya mati, gimana nanti pertanggungjawabannya nih? Atau yang kedua apa Pak? Mati aja lagi nih, banyak masalah. Itu beda ya, beda ya Pak. Ini sudah ya kemarin ya, udah ya. Disambung dengan apa Pak? Dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga kalau kita lihat dengan wafat, makanya ini ketika Aisyah melihat sakitnya meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu, dia mengatakan, aku sebenarnya ingin meminta dan berharap kepada Nabi agar Nabi bisa menyampaikan kepada Allah sakit matiku dalam keadaan tidak sakit. Awalnya begitu kata siapa Pak? Aisyah istri Nabi. Tapi ketika melihat Nabi Muhammad akan meninggal dunianya, dia sakit, harapan itu jadi hilang. Nabi aja yang dia adalah paling dekat dengan Allah, ketika akan meninggal dunia sakit juga. Akhirnya aku tidak jadi minta kepada Nabi agar matiku tidak sakit. Jadi Pak intinya tuh. Jadi Bapak nih kalau udah masuk hadis itu harusnya ada hikmahnya dalam diri. Apa hikmahnya itu Pak? Mati itu sakit. Jadi jangan minta mati. Sebab kalau mati itu Pak sakit. Sepaling-paling mudah sakit mati itu kata Nabi SAW seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup.
Bukan dikuliti ketika mati, tapi apa? Dikuliti hidup. Atau di hadis yang lain Nabi mengatakan seperti bulu yang ada di kulit kambing, kemudian kulit bulu itu ingin dirontokkan. Bulu itu ingin apa? Dirontokkan. Bagaimana caranya? Diletakkan duri-duri, kemudian dilekatkanlah atau ditempelkanlah apa tuh? Bulu tersebut, kemudian ditarik hingga bulu itu rontok. Sama juga ya. Bapak punya bulu nih, habis itu cabut satu-satu. Gimana rasanya, Pak? Ya sakit lah. Jadi Pak, jangan minta mati. Ini kita cerita tentang, mudah-mudahan lunak pula. Kan tujuan Minhajul Qasirin Syarah Mukhtasar Ulumuddin tujuannya apa? Untuk melunakkan hati. Ini kita cerita tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah radhiyallahu an, cerita beliau menjelang Rasulullah SAW meninggal dunia. Hadisnya Pak, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rakwatan aw ulbatan fiha ma faja'ala yudkhiluhu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihima wajhahu wa yaqulu la ilaha illallah inna lil mauti sakarat summa nasaba yadahu faja'ala yakulu faja'ala yadu fiyya akhrajahu Bukhari. Hadisnya, di hadapan Rasulullah SAW, sesungguhnya aku berada di hadapan Rasulullah SAW. Di sana itu ada satu bejana. Bejana itu kendi apa ya? Ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Terus beliau memasukkan tangan ke dalam bejana tersebut dan membasuh mukanya seraya berkata. Jadi saking sakitnya Pak, saking demamnya, panasnya tinggi, dimasukkannya apa? Tangannya ke dalam air. Kemudian dalam hadis ini beliau mengatakan, di hadis yang lain beliau mengatakan berwudu. Mengatakan apa? Berwudu. Ada hadis lain mengatakan beliau sampai mandi. Kenapa mandi Pak? Saking panasnya enggak tahan. La ilaha illallah. Tapi tetap saja Nabi Muhammad berzikir, walaupun sakit tapi Nabi Muhammad tetap berzikir. Sungguh kematian itu ada sakarat. Sakarat itu apa kemarin Pak kalau di at-tazkirah? Mabuk tuh Pak, sakit yang sampai menghilangkan ingatan. Bapak tidak ingat lagi ketika itu, istri bapak, anak bapak, duit bapak, tak ingat. Pas ketika mau mati itu disodorkan, Pak ada proyek 1M nih, Pak mau nerima nggak? Proyek 1M nih, nerima nggak lagi? Udah nggak ingat lagi itu, ya kan? Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, mengatakan Rafil A'la ke atas langit, sampai akhirnya nyawa beliau dicabut dan lemas. Hadis siapa? Bukhari. Hadis sahabatnya Aisyah, riwayatnya Bukhari, yang menuliskan Bukhari. Ibu dan rahmati Allah, sebenarnya ya Pak ya, Nabi Muhammad itu sakit di tanggal 8 bukan. Beliau meninggal Rabiul Awal, berarti 8 Rabiul Awal. Ya kan, akhir itu Nabi Muhammad setelah apa Pak? Setelah haji wada, haji perpisahan. Haji wada itu kan di bulan Zulhijjah. Habis itu kan pulang, mungkin sampai di rumah bulan Muharram. Ada beraktivitas Nabi sebentar. Habis itu di bulan Rabiul Awal tanggal 8 Nabi sakit dulu Pak, tanggal 8 sakit. Berarti berapa hari itu? 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 5 hari ya. Tapi ya mulai sakitnya itu tanggal 8 itu, sakit. Nabi tidak lagi bisa menjadi imam sholat. Jadi imam sholat. Disampaikannya kepada siapa Pak? Abu Aisyah. Aisyah ada di rumah kan sakit. Aisyah, tolong sampaikan kepada ayahmu Abu Bakar yang menggantikan aku jadi imam di Masjid Nabawi siapa? Abu Bakar. Aisyah tuh udah tahu nih, ini arah-arahnya pengganti Nabi Muhammad SAW. Aisyah tuh nggak mau ngasih tahu, bukan nggak mau Pak, bukan ingin melanggar perintah Nabi, tapi apa? Takut kalau seandainya anak ngasih tahu ke ayah, jangan-jangan nanti nepotisme. Bapak paham kan? Bapak paham nih.
Paham nggak? Paham nggak? Bisa dihubungkan nggak tuh? Ini ceritanya bedanya sedikit anak ke ayah. Kalau ayah ke anak, oh iya, iya sekarang. Itu makanya Aisyah nggak ngasih tahu, Pak. Aisyah ngasih tahu nggak? Nggak, dia diam aja. Bukan ingin melawan, tapi apa? Nanti orang menganggap bahwa dia adalah nepotisme. Nepotisme itu apa namanya? Nepotisme itu? Cawe-cawe. Cawe-cawe apa tuh? Pokoknya dari anak kayak kan, nah, dia aja. Dan ketika itu Aisyah akhirnya bukan dia nyampaikan kepada Abu Bakar. Karena Nabi bertanya terus. Setelah salat zuhur Nabi tanya, "Udah kau sampaikan kepada ayahmu?" Aisyah diam ya. Bukan enggak jawab enggak, nanti Nabi kecewa. Dijawab apa? Dijawab belum Nabi kecewa, dijawab apa? Iya, berbohong. Makanya Aisyah diam ya. Asar ditanya lagi sama Nabi Muhammad, "Aisyah, sudah sampaikan belum?" Aisyah diam aja. Aisyah diam saja. Habis itu apa tuh? Diinikan lagi. Dia apa? Maghrib disampaikan lagi. "Aisyah, sudah disampaikan belum?" Aisyah baru jawab, karena udah berkali-kali 3 kali ditanya, Aisyah baru jawab, "Belum ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi ketika itu? "Memang perempuan ini agak susah." Karena Nabi, Bapak paham nggak bahasa? Marah atau nggak marah itu, Pak? Ya agak sedikit marah lah. Karena udah 3 kali ditanya belum. Apa jawaban Nabi? "Memang perempuan ini agak susah." Ibu nggak susah nggak, Bu? Dikasih tahu ini itu masaklah nasi. Dia masih begolek aja. Masaklah nasi itu begolek juga. Begolek tahu nggak begolek? Tidur-tiduran. Ada saya bahasa saya ini, Allah, kapanlah berubah ini. Tidur-tiduran aja. Tolonglah masak nasi. Dah 5 kali suaminya bilang belum lagi masak nasi itu. Itu gimana? Boleh nggak kita komentar seperti komentar Nabi? Memang perempuannya agak susah dikit. Itu tandanya bukan Nabi marah apa dia? Kurang setuju aja. Aisyah itu mengatakan seperti itu, dia punya alasan. Apa alasan tadi, Pak? Biar tidak dibilang cawe. Cawe-cawe itu sebenarnya bukan Aisyah nggak mau jalankan. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil kerabat, manggil siapa, Pak? Kerabat dari Abu Bakar. Lupa saya namanya. Siapa namanya? Kerabat dari Abu Bakar. "Tolong manggilkan kerabatmu. Kalau kamu tidak mau ngomongan kerabatmu, tolong manggil kerabatmu manggil." Akhirnya dipanggilkan kerabat. Namanya saya lupa, namanya siapa. Habis itu dipanggilkan, kemudian, "Nanti Maisa yang menggantikanku sebagai siapa? Imam sholat siapa? Abu Bakar. Menggantikanku Abu Bakar." Habis itu dia ke masjid. Isanya dia ke masjid. Dia lihat enggak ada Abu Bakar. Enggak ada Abu Bakar. Mungkin kebetulan itu Abu Bakar mungkin di kampung sebelah, mungkin ada urusan, gitu kan, kampung sebelah. Enggak ada Abu Bakar. Dia hanya melihat ada Umar bin Khattab. Ada siapa? Umar bin Khattab. Umar nih aja nih, lumayan kan? Ya, apa, Pak? Umar aja lumayan nih. Ada siapa, Pak? Ada Umar nih. Umar kan luar biasa dekat tuh dengan Nabi kan. "Umar, sini." Apa? Gantikan. Dia nggak bilang bahwa Abu Bakar yang harus digantikan. Dia cuma bilang apa? Imami orang sholat. Ini inisiatif dia sendiri. Ganti orang. Hampir mirip lah, Pak, kayak itu, Pak. Ini jalan nih, nampak nih, anaknya lumayan nih, langsung diangkat. Paham nggak nih? Apa nggak paham? Yakin saya nggak paham. Harusnya kan orang itu yang dituju, tapi Bapak pasti nggak paham, mudah lah, yang lain aja lah cerita. Terus Bapak dihubung-hubungkan itu. Apa tadi itu? Dia cawe-cawe. Dah gini. Umar, imamim orang sholat. Umar nggak bertanya pula apakah aku yang disuruh atau yang lain. Umar karena disuruh, kan Umar ini menganggap bahwa karena ini kan kerabat, ada hubungan kerabat nih dengan Abu Bakar. Ini sepertinya Nabi yang bertitah kepada dia nyuruh saya. Umar itu apa tuh, Pak? Apa namanya, Pak? Inisiatif, memang dia percaya aja. Oh ya, kalau suruh ya dah. Jadi imam dia, Pak. Baru mau takbir, apa, Pak? Allahu Akbar. Nabi kan rumahnya di samping situ kan, Nabi mah sakit kan situ kan, rumah Aisyah kan. Siapa imam tuh? Apa imam tuh? Terus kayaknya Umar imam, karena Nabi tahu kan suaranya. Nabi agak keras, suaranya agak susah keluarnya Nabi Muhammad tuh karena sakit luar biasa. Tapi dipaksakan oleh Nabi Muhammad dan bilang apa?
Yang imam bukan Umar, yang imam itu Abu Bakar. Sampai begitu loh Pak. Luar biasa kan? Ini Pak, hikmahnya apa Pak? Hikmahnya adalah jika seandainya pemimpin yang jadi pimpinan itu harus bertanggung jawab jadi imam masyarakat. Imam itu diperhitungkan sama Nabi itu Pak. Bayangkan semua Pak. Bukan Umar, tapi siapa? Abu Bakar. Kebetulan Abu Bakar udah datang. Ganti. Nah, sampai begitu Pak. Sampai Nabi Muhammad itu memang cewek-cewek luar biasa juga tuh Pak ya. Cewek-cewek itu apa tuh Pak ya? Cewek-cewek itu. Cewek-cewek juga Nabi Muhammad tuh Pak. Karena Nabi tahu siapa yang harus menjadi penggantinya. Dan menjadi imam itu sangat luar biasa. Adalah orang yang memimpin daerah. Dan ini yang kekurangan kita sekarang. Apa itu Pak? Yang jadi imam, ustadz, pemimpin tak bisa jadi imam. Pemimpin itu imam masbuk. Imam masbuk itu apa tahu? Oh, ketinggalan terus. Datang terlambat terus. Datang terlambat terus. Atau namanya imam matruk. Apa imam matruk Pak? Udah selesai orang baru datang. Itu namanya imam matruk, itu kata teman saya. Bukan masbuk lagi, tapi apa? Bukan ketinggalan lagi ya Pak. Matruk, ditinggalin orang. Mutaakhir. Gitu. Habis itu Pak. Itu kata. Habis itu Abu Bakar yang naik ke depan. Oh, baru Umar baru tahu. Oh, ternyata yang disuruh siapa sebenarnya? Abu Bakar, bukan saya. Nanti orang yang dari itu ditanya sama Nabi Muhammad, "Ya, kenapa kau sampaikan kepada Umar?" Dia punya alasan juga. Apa kata dia? Aku enggak ngelihat Umar. Yang kulihat hanya aku nggak lihat Abu Bakar, yang kulihat hanya Umar. Ya Umar aja daripada yang lain tidak ada, tadi kan. Nah, pada situ orang paham nanti. Ternyata yang menggantikan Nabi siapa? Abu Bakar. Cuma Nabi cawe-cawenya nggak jelas betul, dia cuma isyarat-isyarat aja, nggak ada main-main belakang. Nah, akhirnya itu digantikan oleh Abu Bakar. Rasulullah lama-lama tambah sakit, lama-lama tambah parah. Nih hadis ini keluar nih, hadis ini. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu saking demamnya dia mandi. Dia apa Pak? Dimandikannya air tuh. Air mandikannya saking sakitnya. Teruskan hadis berikutnya. Wafatnya Rasulnya dari Anas. Qala lamma thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu faqalat Fatimah alaihi salatu wassalam. Itu kan gini nih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit luar biasa, kondisinya makin memburuk, Fatimah berkata, "Alangkah beratnya penderitaanmu wahai ayah." Beliau menjawab, "Tidak ada penderitaanmu setelah penderitaanku setelah ini." Sebenarnya ada di saya itu mengatakan nih, Fatimah kan melihat ayahnya sakit luar biasa itu, dipanggil, "Fatimah sini." Ayah bisikkan. Bisikan pertama Nabi Muhammad bilang apa? Fatimah, setelah ini tidak akan ada lagi penderitaan ayah. Maksudnya apa tuh Pak? Meninggal dunia. Menangislah Fatimahnya. Jadi Nabi itu sudah terasa mau meninggal. Habis itu dibisikkan lagi sama Nabi. Sini Fatimah, sini. Apa? Engkau adalah keluargaku yang pertama menyusulku, dan kau nanti bersamaku di dalam surga. Jadi itu penyampaian keduanya. Engkau adalah keluargaku yang pertama menyusulku dan kau bersamaku dalam surga. Kemudian Fatimah tersenyum. Dia dikatakan mau meninggal tersenyum. Tadi kali pertama dia nangis. Perbisikan kedua dia tersenyum. Kenapa dia senyum Pak? Sebenarnya Aisyah ketika itu sudah pengen bertanya Pak, ketika Nabi sakit itu. Tapi Aisyah masih menahan diri. Aisyah kan ada di situ. Aisyah masih menahan diri. Nanti ditanyanya kapan? Udah meninggal Nabi Muhammad, baru nanti setelah itu ditanya, "Fatimah, kenapa kau kali pertama dibisikkan sama Nabi Muhammad kau menangis? Kenapa kali kedua kau dibisikkan kemudian kau tersenyum? Apa wahai Fatimah?" Nanti Fatimah jawab, bisikan pertama beliau mengatakan apa? Setelah ini tidak akan ada lagi penderitaan ayahmu. Satu. Yang kedua, engkau adalah orang yang pertama menyusulku dari keluargaku dan kau bersamaku di dalam
surga itu yang membuat. Jadi hikmah yang pertama Pak paham nggak itu Pak? Tidak akan ada lagi penderitaan setelah ini. Jadi sebenarnya Pak, penderitaan dunia itu lebih berat daripada penderitaan setelah mati jika dia beriman. Nah, coba Pak pahami nih bahasa ini. Di dunia ini apa tuh namanya Pak? Sesenang-senang orang di dunia ini Pak, sesenang-senangnya orang di dunia ini lebih menderita dibandingkan setelah meninggal. Jika dia beriman, cuma pas meninggal itu aja sakit Pak. Tapi setelah meninggal senang. Ayo, Bapak apa yang Pak rasakan? Mau meninggal atau enggak nih? Secanggih-canggihnya hidup Bapak di dunia ini, sebagus-bagusnya hidup Bapak di dunia ini, sebaik-baiknya hidup Bapak di dunia ini, itu tidak lebih baik setelah meninggal. Apa sebab? Karena setelah meninggal itu nikmat luar biasa. Jadi kalau kita punya hati bagus Pak, enggak akan takut meninggal. Apa sebab? Ayolah Bapak enggak paham nih bahasanya. Paham enggak nih? Tapi kau pelongo aja. Apalah bahasa. Bukan hidup Bapak nikmat nih. Rumah bagus, kendaraan bagus, itu kan. Istri gemuk. Apa tuh? Istri gemuk. Terus apa sebutlah Pak? Apa lagi Pak? Kan sawah ladang banyak, sawit banyak, kontrakan banyak. Apa sebutlah Pak? Itu apa? Orang memuji jabatan mantap, memuji. Sebagus-bagus kehidupan dunia, itu dah nikmat Bapak lihat Pak. Itu tidaklah lebih nikmat setelah Bapak mati, meninggal dunia. Jika beriman, itu masalah itu yang enggak boleh tinggal Pak. Jika beriman, tapi kalau udah beriman masalah lebih berat. Jadi kalau Bapak nih hikmahnya, Bapak kalau melihat ada orang yang bagus-bagus betul nih kehidupannya nih Pak, Bapak tidak akan iri. Kenapa? Enggak ada apa-apanya kalau saya setelah enggak ada apa-apanya itu. Dunia ini susah semua Pak. Habis makan pengen dibuang. Harusnya kan enggak dibuang-buang aja Pak. Itu sate yang dimakan kasihan. Kalau enggak dibuang masalah lagi. Ya Pak ya? Punya rumah besar, susahnya punya ngepel. Punya rumah kecil, susah aja Pak. Susah aja semua. Tidak ada dunia ini yang tidak susah. Bapak mudah-mudahan paham lah. Nanti kalau Bapak tak tahu bagaimana rasa nikmatnya setelah mati, itu matilah dulu. Pasti tahu tuh. Jika beriman, itu satu tuh kata Nabi, tidak akan ada lagi, ini bahasa Nabi ini bahasa luar biasa, bisa diterjemahkan Pak. Tidak akan ada lagi penderitaan ayahmu setelah ini. Satu. Yang kedua apa Pak? Engkau adalah keluarga yang pertama yang menyusulku dan kau bersamaku di dalam surga. Fatimah tertawa. Bapak kalau dikasih tahu, Bapak sebentar lagi mati Pak, kira-kira apa yang Pak rasakan? Ayo apa yang Pak rasakan? Ayo. Pasti nggak enak kan hidup kan? Tapi Fatimah senang dikasih tahu itu. Kenapa Pak? Pak Fatimah tadi Pak, itu Fatimah. Aisyah itu yang bertanya. Ini kasih tahu kepada anaknya Fatimah. Iya ya, itu balik-balik ya namanya ya. Atau Fatimah itu Pak. Senang. Kenapa senang Pak? Bertemu sama Nabi dan masuk surga. Indah. Itu. Akhirnya Pak, ingat ceritanya nih. Nabi Muhammad sakit. Hikmahnya Pak. Wafat Rasulullah. Ibnu Mas'ud berkata, kami berkumpul di rumah ibunda kami, maksudnya siapa Pak? Karena Nabi sakit di rumah Aisyah. Rasulullah melihat kepada kami, maka kedua mata beliau bersabda. Misalnya kan ada apa tuh isyarat dari mata Nabi Muhammad SAW. Selamat datang. Jadi Nabi sesakit apapun tetap nyapa orang. Selamat datang. Terus apa katanya? Semoga Allah menghidupkan kalian dengan keselamatan. Semoga Allah menjaga masih sempat mendoakan orang pada dalam keadaan sakit parah. Memang itu disampaikan sebaik-baik doa ketika sakit dikabulkan. Jadi memang Bapak ya, kita yang sehat mendoakan dia sakit. Dia yang sakit doain kita selamat. Kenapa Pak? Orang yang sedang sakit doanya terkabul. Ini Bapak harus paham ini. Bapak kalau sakit jangan jangan hilangkan peluang bahwa doa Bapak lagi dikabulkan. Rata-rata kalau kita sakit doa atau ngarang-ngarang aja.
mengharang-harang. Untuk apa? Yang harusnya apa, Pak? Mengharang-harang itu apa namanya itu, Pak? Ngerang-ngerang. Ilah. Tolonglah perbaiki sedikit, Pak. Kalau saya salah tuh, Pak, perbaiki. Mengeluh aja banyak. Padahal diajarkan Nabi kalau sakit apa? Doa. Bukan hanya doa untuk kita, tapi doa untuk orang yang datang. Semoga orang yang datang tadi selamat, ya kan, keselamatan. Kami berkata, ya Rasulullah, kapan? Ditanya sama siapa, Pak? Sebenarnya ini Mas'ud bertanya, kan dia datang dan sahabat-sahabat lain kan, kapan ajalmu datang? Beliau menjawab, sudah dekat. Berarti Nabi tahu gak? Sudah dekat. Cuma Nabi tidak bisa kasih tahu kapan waktunya. Sudah dekat, kata Nabi. Kami berkata, ya Rasulullah, dengan apa kami mengapani Anda? Jadi sebelum meninggal, Pak, ditanya-tanya juga. Misalkan Bapak, kalau Bapak datang ke orang yang sudah sakit parah, boleh ditanya begitu, Pak? Boleh, ini ditanya sama sahabat nih. Kalau Nabi tak tersinggung dia. Kalau orang lain mungkin tersinggung. Saking takutnya dia mati kan. Tapi Nabi nggak takut mati kan. Nabi bilang apa? Kapan ajalmu datang Rasulullah? Nabi jawab apa? Udah dekat. Terus dengan apa kami kapani? Kalau Bapak mungkin tanya-tanya tambahannya begini, Pak, tuh tanah di apa tuh sebelah itu punya Bapak tuh. Itu Bapak boleh tanya juga. Wasiat Bapak mana? Ya kan, wasiat Bapak mana? Itu Bapak tanya juga. Tanya wasiat Bapak. Itu istri Bapak nanti kalau meninggal dunia nanti dinikahi oleh siapa? Bapak tanya-tanya itu. Tak berani Bapak tanya begitu ya? Tak berani ya? Marah dia nanti kan. Aku belum mati kau udah bertanya. Kan kita letakkan begitu kan? Aku belum mati kau udah tanya, istriku udah tanya, anakku udah tanya, rumahku segala macam mau diapa-apain. Jangan tanya, kan gitu kan? Tapi sunnahnya sebenarnya kalau kita sakit, semua apa yang akan kita tinggalkan harus jelas. Kenapa, Pak? Takut nanti jadi fitnah. Makanya nih ditanyakan sama siapa? Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, dengan apa kami akan mengapanimu nanti? Beliau menjawab, bila kalian berkenan. Bila kalian berkenan, maka dalam pakaianku atau maksudnya di lemari pakaianku ada apa, Pak? Ada hullah. Apa namanya, Pak? Hullah dari Yaman. Hullah itu maksudnya pakaian dari Yaman agak kasar, kain agak putih warnanya. Warnanya apa, Pak? Putih. Kami berkata, iya ya Rasulullah. Iya, kami akan kapani engkau dengan apa, Pak? Hullah dari Yaman itu. Jadi Nabi sebenarnya sudah menyiapkan apa ya, Pak? Kain kapan. Bapak udah siapkan belum? Ah, kan? Belum. Dari di sini sunnahnya siapin kain apa? Tujuannya apa, Pak? Untuk ingat mati itu. Iya, kalau mati kan kita nggak tahu kapan mati. Terus siapa yang akan mensolatkan Anda? Nah, ditanya, ya Rasulullah, siapa nanti akan mensolatkan Anda? Sambil menangis sebenarnya bertanya siapa, Pak? Ibnu Mas'ud. Dari pertanyaan pertama ini udah menangis juga dia Ibnu Mas'ud ini, tanya kan? Tapi ditanya terus supaya apa, Pak? Supaya jelas. Siapa yang akan menyolatkan Anda? Apalagi yang meninggal itu siapa, Pak? Pemimpin kan? Kan Nabi pemimpin. Siapa akan menyolatkan Anda nanti? Ditanya terus supaya nanti apa, Pak? Jelas gitu kan. Beliau menjawab, perlahanlah, semoga Allah merahmati kalian dan doa lagi nih, Pak, kalian dengan kebaikan dan perhatian kalian pada Nabi kalian. Setelah kalian memandikanku, itu kan jawaban Nabi nih. Jadi doa dulu, Pak, baru jawaban. Setelah kalian memandikan aku, kata Nabi Muhammad, dan mengapaniku, letakkanlah aku di atas tempat tidurku ini, di samping kuburanku. Karena kan nanti Nabi Muhammad bersabda di desa lain, Nabi itu di mana dia meninggal, di situ dikuburkan. Jadi kalau meninggal dia di atas kadipan itu, di bawahnya dikubur langsung. Ya kan? Tuh. Setelah kalian memandikanku, letakkan aku di atas dipanku. Jadi gitu kan. Berarti sunnahnya orang kalau meninggal dunia di mana diletakkan, Pak? Di atas, bukan di bawah. Maksudnya di atas dipan atau paling kurang di atas kasur, bukan digeletakkan di mana, Pak? Di bawah, kecuali kalau nggak ada tempat. Ya kan? Kayak orang Palestina itu karena nggak ada tempat, teraknya di bawah aja, kan? Tapi kalau ada tempat, sunnahnya di mana, Pak? Di atas. Tempat tidurku dan samping kuburanku. Lalu keluarlah sebentar. Nabi bilang apa? Keluar kalian sebentar setelah kalian sholatkan itu sedang kapani aku, keluarlah kalian sebentar. Karena makhluk pertama yang akan menyolatiku siapa?
kekasihku dan sahabatku. Siapa namanya, Pak? Jibril alaihi salam. Jadi yang menyalatkanku pertama Jibril, kata Nabi Muhammad. Kemudian siapa? Mikail. Kemudian siapa? Israfil. Untung Israfil ketika itu enggak bawa trompet. Kalau bawa trompet, masalah itu. Taruhnya trompetnya dulu. Jadi nabi-nabi menyalatkan Nabi Muhammad. Israfil. Terus siapa, Pak? Disusul malaikat penjabut nyawa. Siapa malaikat penjabut nyawa, Pak? Israel. Israel penjabut nyawa, tapi namanya enggak ada sih, malaikat maut aja. Israel. Lalu malaikat-malaikat yang banyak. Jadi ternyata Nabi itu disolatkan oleh malaikat-malaikat. Setelah itu masuklah secara bergelombang, karena kan tempat sholat Nabi itu kecil, karena dia hanya di kamar. Jadi boleh juga menyalatkan orang di kamar, boleh juga di mana, Pak? Di masjid. Kebetulan Nabi sholatkan di mana, Pak? Di kamarnya saja. Masuklah secara bergelombang sholat itu. Riwayat mengatakan masuklah para sahabat itu 10-10. Berapa, Pak? 10 orang datang, habis itu keluar. 10 orang datang, habis itu keluar. 10 datang, habis itu. Ini sunnahnya boleh menyalatkan jenazah itu berkali-kali, boleh. Berkali-kali. Walaupun fardu kifayahnya berapa, Pak? 1 kali saja. Tapi berkali-kali boleh, karena bergelombang. Malah nanti di fikihnya boleh mensolatkan mayat bagi orang yang belum sempat menyolatkan di atas kuburannya jika dia sudah dikuburkan. Dia sudah dikuburkan orang itu, Pak. Habis itu solat di mana, Pak? Di atas kuburan. Malah nanti fikihnya ada mengatakan kalau dia sudah lama lewat dari 3 hari dikuburkan, maka solatkanlah dia dengan solat gaib. Orangnya tidak ada tapi solatnya ada. Misalnya dia udah dikuburkan 3 hari, udah kita solat sini aja. Enggak perlu di kuburannya. Tapi selama masih dalam waktu 3 hari boleh mensolatkannya di mana, Pak? Di atas kuburannya. Terus sholatlah aku bergelombang dan satu hatilah aku serta ucapkanlah salam, ucapan doa-doa baik-baik untuk Nabi. Jangan sakiti aku dalam pujian. Jadi Nabi Muhammad, Pak, tidak mau diapain, Pak? Dipuji setelah meninggal, Pak. Terus apa, Pak? Nah, takutnya nanti Nabi Muhammad jadi Tuhan pula seperti Nabi Isa alaihi salam. Teriak apa? Jangan kalian berteriak-teriak atau menjerit-jerit ketika aku mati. Ini tidak boleh, namanya apa, Pak? Nangis-nangis lebih dari nangis apa namanya, Pak? Meratap. Jangan, kata Nabi Muhammad. Dan hendaklah orang yang pertama yang menyolatiku itu adalah kaum pria dari keluargaku dan kaum wanita. Jadi ini dikatakan boleh bergabung dalam sholat pria dan wanita, tapi keluarga ini kan. Setelah itu baru kalian sampaikanlah salam kepada para sahabatku yang tidak hadir. Sempat-sempatnya Nabi bilang, sampaikan salamku kepada sahabatku yang tidak hadir serta semua yang mengikutiku dalam agamamu, dalam agama dari hari ini hingga hari kiamat. Jadi, Pak, kita dapat salam juga nih dari Nabi Muhammad SAW. Bapak, Nabi Muhammad ngucapin salam, Assalamualaikum, kata Nabi. Bapak jawab apa? Waalaikumsalam. Itu Nabi Muhammad ngucapin salam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengucapin salam. Amin. Serta semua yang mengikutiku dalam agama hingga hari kiamat. Ketahuilah, aku persaksikan kalian bahwa aku mengucapkan salam kepada semua orang yang masuk Islam. Hadis riwayat Tabrani. Jadi alhamdulillah, Pak, Nabi sempat mengucapin salam untuk kita. Tolong sampaikan salamku kepada. Jadi ini saya sampaikan salam Nabi untuk Bapak nih. Assalamualaikum, itu Nabi. Waalaikumsalam. Sempat-sempatnya Nabi begitu, Pak. Ya, Pak. Nah, itu ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Ini, Pak. Ini ceritanya nih. Bapak ada capek belum? Tapi kenapa kok banyak yang tidur? Bangun. Saya takut Bapak tidur-tidur habis itu meninggal aja. Makanya bangun. Pak. Jibril alaihissalam mengunjungi, ini ketika Nabi Muhammad ya. Jibril mengunjungi Nabi Muhammad SAW 3 hari sebelum kematiannya dan mengatakan, hai Muhammad, Allah telah mengutusku untuk menanyaimu tentang sesuatu yang dia lebih mengetahui pada dirimu. Bagaimana keadaanmu? Jadi Allah mengutus Nabi hanya untuk mengutus Jibril untuk bertanya. Padahal sebenarnya kata Jibril, Allah lebih tahu keadaanmu, tapi masih diutus Jibril untuk bertanya keadaan. Bukan berarti Allah nggak tahu, Pak. Allah tahu, cuma ini penghormatan kepada Nabi Muhammad.
Nabi menjawab, Jibril, aku sedang sedih dan aku sedang susah. Maksudnya sakit ini mengabarkan bahwa boleh mengatakan sakit kepada orang lain, apalagi kepada dokter, biar dokter tahu apa yang Bapak rasakan. Tapi kalau Bapak bilang begini, apa dokter tanya, Pak, apa yang Bapak rasakan? Dada sesak nggak? Perut kembung nggak? Jadi Bapak jangan bilang, tebak aja lah sendiri Pak dokter. Jangan begitu, Pak dokter itu bukan tukang sihir. Pak dokter itu juga manusia. Dia diagnosis. Bahasa betul. Kan dia bisa memprediksi jika sakit Bapak apa, jika seandainya Bapak kasih tahu sakitnya apa. Jangan Bapak bilang apa? Cari aja sendiri, tebak aja sendiri. Enggak begitu. Harus kasih tahu sakit apa. Nih, aku lagi susah. Kata siapa Pak? Nah, jadi Pak dari hadis ini diambil hikmahnya bisa. Kemudian dia datang lagi pada hari kedua, datang lagi, jenguk lagi. Ternyata jenguk orang itu tidak cukup sekali. Berapa kali Pak? Sering-sering. Kekasih itu sering-sering dijenguk, ya kan? Dia menyampaikan hal yang sama, Nabi memberikan jawaban yang bagaimana keadaanmu, aku lagi susah, kata Nabi. Lalu dia datang lagi pada hari ketiga dan menyampaikan hal yang sama, Nabi pun menjawab, berikan aku jawabannya, memberikan jawab. Tiba-tiba malaikat mencabut nyawa, minta izin. Ternyata hari ketiga Jibril membawa siapa Pak? Pencabut nyawa. Ada temannya ternyata. Pencabutnya Jibril memberitahu, hai Muhammad, Ahmad atau Muhammad Pak ya? Di sini Ahmad di sini. Hai Muhammad, malaikat pencabut nyawa minta izin. Bayangkan sama Bapak, malaikat pencabut nyawa minta izin. Bapak ada enggak malaikat nyawa minta izin sama Bapak? Minta izin ya tadi. Ada enggak Pak? Itu sopannya malaikat pencabut nyawa kepada Nabi Muhammad. Dia minta izin. Padahal dia tidak pernah meminta izin kepada seorang pun. Cuma pada hari itu aja dia minta izin ya kan sebelumnya, dan tidak akan meminta izin kepada seorang pun setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak jangan berharap pula mudah-mudahan malaikat maut meminta izin sama saya, enggak ada. Karena hadis Nabi bilang apa? Sebelumnya dan sesudahnya tidak pernah minta izin, sekarang baru minta izin. Ini keutamaan Nabi Muhammad. Rasulullah menjawab, biarkan dia masuk. Nabi Muhammad bilang apa? Jadi Nabi Muhammad enggak takut, biarkan masuk. Dia tanya dulu apalah keinginan, bukan disuruh di luar aja lah dia, enggak begitu Pak. Sudah dia masukkan, harus tanya dulu apa maunya dia kan. Malaikat penyebutnya masuk dan berdiri di hadapan Rasulullah. Apa kata malaikat maut? Allah mengutusku dan menyuruhku taat kepadamu. Bayangkan sama Pak. Malaikat maut aja bilang apa Pak? Allah menyuruhku untuk apa? Taat kepadamu. Kalau kau, ini hadis berikutnya, kalau kau bilang kau akan mati, aku cabut. Tapi kalau kau bilang tak mau, enggak jadi aku cabut. Aku balik aja lah pulang lagi. Hebat malaikat maut Pak. Kalau Bapak bisa nego gitu bisa nggak Pak ya? Enak juga ya, nego dia. Karena itu aku menyuruh karena itu kamu menyuruhku mencabut nyawamu, aku akan mencabut. Kata siapa? Kata malaikat maut. Dan jika kamu memerintahkan aku membiarkan nyawamu, aku biarkan. Sopan kali Pak, malaikat maut Pak, sopan kali. Rasulullah SAW bertanya, kamu akan melakukan hai malaikat maut? Tanya sama Nabi, kau akan cabut nyawaku, kau tak sayang sama aku? Tanya gitu. Kau akan cabut nyawaku? Apa kata Pak? Malaikat maut, begitulah, aku hanya disuruh dan aku harus taat kepada Allah. Itu kan. Jibril memberitahu, Muhammad, Allah telah merindukanmu. Bahasanya Pak, Allah telah merindukanmu. Jadi ini menyela siapa Pak? Jibril. Ya kan, masuk Jibril, Allah rindu samamu. Betul kan? Rasulullah menjawab, kalau begitu lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, wahai malaikat pencabut nyawa. Jadi karena bahasanya Allah rindu kamu. Kata siapa? Malaikat. Apa kata Nabi? Kalau itu cabutlah. Bapak kalau disampaikan, Pak, Allah rindu Bapak. Apa jawabannya? Ayo jawab. Jawablah sedikit. Pak, Allah rindu Bapak, Pak. Kok Bapak diam aja? Jawablah. Entar dulu. Allah rindu loh, Pak. Allah rindu loh. Bapak enggak rindu sama Allah. Takut semua Bapak nih. Ibu-ibu, Allah rindu Ibu. Sama aja. Diam ya.
Harusnya jawabannya itu, cabutlah. Aku juga rindu sama Allah. Harusnya kan begitu jawabannya ya. Kok takut aja Bapak jawab nih? Berarti Bapak nggak rindu sama Allah nih. Kalau Bapak saya bilang ini, Pak, Bapak diundang sama Pak Presiden, datang nggak? Jawablah, datanglah. Serius? Enggak sekarang? Serius? Sekarang bilang enggak. Sekarang bilang enggak, ketika dia kuat, wah cepatlah datang, kan? Dah lanjut Pak. Lalu Fatimah berdiri dan berseru. Ini mana tadi Pak? Ada, cabutlah nyawaku. Jibril alaihissalam berseru, salam untukmu ya Rasulullah. Ini adalah hari apa tuh? Terakhir kedatangan kami ke bu. Jadi Jibril setelah itu tidak ke bumi lagi. Kenapa Pak? Karena tugas sudah selesai. Berarti menurut Bapak Jibril pensiun ya Pak ya? Puna apa Pak? Puna apa Pak? Puna bakti. Jibril pensiun gitu kan, nggak ada yang disampaikan. Pak Jibril itu kan punya banyak tugas juga. Tugasnya mengawasi masa apa tuh malai. Tadi kan tugasnya ini kan tugas untuk menyampaikan. Udah selesai. Tapi tugas yang lain, ya aku tidak akan ke bumi lagi. Sebenarnya kata-kata begini kata-kata sedih itu Pak. Karena kan Nabi Muhammad tidak adalah. Nah, sebab kamulah yang menjadi tujuan pengirimanku, ya kan? Kalau adamu aku turun ke bumi. Tapi kalau nggak adamu, sedih juga sebenarnya Jibril itu. Namun aku nggak turun ke bumi lagi. Rasulullah kemudian wafat. Posisi bersandar kedua Bapak di dada Aisyah. Tapi sebelum ini hadis ini kan ada hadis yang lain tuh Pak. Kan mulai dicabut tuh sama siapa Pak? Mulai cabut sama malaikat. Mulainya dari mana Pak? Dari kaki kan. Nabi Muhammad dari kaki. Gini. Melihat itu tak tahan. Malaikat maut itu sebenarnya pun tak tahan oleh. Ragu sebenarnya ingin mencabut nyawa Nabi Muhammad, tapi karena ini perintah ditarik dari kaki. Kemudian apa kata Nabi Muhammad dari sana itu mengatakan, malaikat maut, coba perlihatkan kepadaku seburuk-buruk wajah. Ini hadis di atas Tazkirah kemarin kan. Seburuk-buruk wajah ketika kau mencabut nyawa orang yang jahat. Kemudian malaikat maut merubah wajahnya kepada apa? Seburuk-buruk wajah. Maksudnya seburuk-buruk wajah itu bukan jelek wajahnya Pak, tapi sesangar-sangar wajah. Dia menampakkan wajahnya Pak, wajah apa Pak? Wajah jelek. Nabi Muhammad sabdanya apa Pak? Apa? Sabdanya adalah apa Pak? Oh, dengan melihatmu saja orang sudah merasa diazab. Maksudnya Pak? Diazab. Kalaupun dia tidak masuk neraka, melihatmu saja sudah cukup azab buat dia. Oh, itu Pak. Saking apanya Pak? Saking jeleknya, saking seram, bukan jeleknya, seram. Terus apa lagi Pak? Sangar. Seram. Dia terserah bahasa Bapak lah. Terus Bapak, apa katanya? Tolong perlihatkan kepadaku sebaik-baik wajah ketika kau menyebut nyawa orang yang baik. Akhirnya dia merubah wajahnya kepada orang yang pada bentuk yang sangat rupawan, luar biasa. Habis itu Bapak, apa kata Nabi? Sesungguhnya orang apa Pak? Kalaupun tidak masuk surga, setelah melihatmu rasanya sudah cukup. Luar biasa tuh. Malaikat itu bisa merubah bentuk. Kira-kira malaikat mau datang kepada Bapak wajah yang tampan atau wajah yang seram nih? Serius Pak ya? Lanjut. Terus Nabi SAW langsung Bapak bersandar di mana Pak? Di dada Aisyah atau di paha. Di dada itu maksudnya di paha dekat sini kan, di sini. Itu menandakan bahwa suami istri itu Pak harusnya begitu. Ketika mau mati suaminya bukan ditinggal aja sendiri. Abang mau mati ya mati aja lah Bang sendiri lagi. Abang tidak berguna. Tidak begitu. Harus diapain? Dipangku. Tapi malaikat maut kenapa nggak salah cabut ya Pak ya? Kan dekat tuh sama Aisyah tuh Pak. Mana ada ceritanya salah cabut, tetap aja yang sudah perintahkan itu dicabut. Jadi Bapak nggak usah takut sama orang yang akan meninggal dunia. Agak jauh lah sedikit malaikat maut, agak ada di sini. Jangan begitu. Malaikat maut tidak akan mungkin apa Pak? Salah cabut. Makanya ketika orang akan meninggal dunia, Bapak harus apain?
Ditalkinkan harus di telinga dekat itu, jarak 5 cm. Bilang Bapak, la ilaha illallah. Ditalkinkan kan, biar dia mengucapkan la ilaha illallah. Jangan Bapak takut. Tuh, dia malaikat maut udah datang tuh. Saya jauh lah sedikit, nanti salah cabut. Enggak begitu. Pak, apa jawaban Nabi? Ketika Nabi itu apa jawaban Nabi, Pak? Ya Rasulullah, kenapa ke orang ini merasakan sakit dan orang di sampingnya enggak merasakan sakit? Nabi menganaloginya ini gimana, Pak? Bagaimana pendapatmu jika seandainya ada dua orang yang tidur berdampingan? Yang satu mimpi, yang satu lagi enggak mimpi. Apakah yang tidak mimpi ini tahu mimpinya orang yang mimpi ini? Enggak, begitulah kira-kira kata Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu Pak. Bapak walaupun sekasur sama istri Bapak, tapi istri Bapak mimpi juga enggak? Enggak. Kenapa? Kan beda. Kadang-kadang juga sama Pak ya. Pukul-pukulan jadi mimpinya Pak ya. Lanjut. Jadi beda Pak, mimpinya beda. Terus duduk kan, di mana Pak? Di paha Aisyah. Apa kata Aisyah dalam hadis yang lain? Terasa berat. Kenapa berat Pak? Karena Nabi Muhammad bertumpu betul. Kenapa Nabi Muhammad bertumpu betul? Menahan sakit. Biasanya orang kalau tidur kan kepalanya kan beban kepala aja, tapi tidak. Kepalanya ditekan sama Nabi Muhammad. Kenapa ditekan Pak? Menahan sakit. Lalu Fatimah berdiri dan berseru, oh duhai ayahku, dia telah memenuhi Tuhan yang telah memanggilnya. Oh ayahku. Ini boleh Pak ngomong tapi tidak meratap, hanya menampakkan rasa sedih. Ayah, surga Firdaus. Tapi doa-doa nanti yang keluar nih Pak. Surga Firdaus untukmu ayah, ke orang baik ayah. Jadi pas ketika nyawa dicabut itu doanya Bapak, baik-baik ke orang baik ayah, surga untukmu ayah. Surga untukmu ayah. Ayah, Jibril yang kami diberitahu tentang kematiannya, duhai ayah, alangkah dekatnya dia dengan Tuhannya. Jibril kan sudah datang ya ayah. Malaikat maut sudah datang ya. Sabar ya ayah. Ayah nanti masuk kira bahasa-bahasa itu yang Bapak keluar. Sesudah beliau dimakamkan, dia bertanya, Anas, apakah jiwa kalian, ini Aisyah nih Pak, hadis seperti Aisyah ini setelah Nabi meninggal dunia, Nabi dimandikan, tapi kan hadis ini kan ada macam-macam Pak ya kan? Nanti langsung aja dulu lompat sedikit. Setelah dimandikan, dikapani, kan mau dikuburkan tuh, Nabi Muhammad SAW kan mau dikuburkan. Aisyah bertanya kepada Anas, pada siapa Pak? Anas yang menggali kuburan itu kan siapa Pak? Anas dan akan menimbun. Apa kata Aisyah bertanya kepada Anas? Sudihkah engkau menimbun nabimu dengan tanah? Sebenarnya itu bukan pertanyaan sebenarnya. Tanya apa Pak? Kesedihan aja sih sebenarnya. Tega kau membiarkan nabimu diapain? Ditimbun mata. Itu bukan ungkapan enggak boleh sebenarnya, tapi ungkapan apa kira itu Pak? Bapak usahakan sedih aja. Waduh. Masa Nabi Muhammad ditimbun sama tanah? Kira bahasanya. Jadi Pak, di hadis ini sebelumnya ada Bapak. Apa hadis sebelumnya ini kan? Ketika Nabi Muhammad itu kan ketika setelah dicabut nyawa itu dan Nabi Muhammad meninggal dunia. Terus disampaikan kemana Pak? Ke orang ramai. Apa katanya Pak? Udah berbunyi belum Pak? Masalahnya itu udah terbuka setengah Pak. Udah bunyi belum Pak? Belum. Bentar lagi ya. Karena ketika Nabi Muhammad meninggal dunia kan. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia itu orang ribut di mana Pak? Orang kan udah meninggal itu kan. Aisyah mengatakan, Fatimah juga mengatakan, Rasulullah sudah wafat. Orang di luar kan cuma melihat kan, lihat masuk sebentar tuh lari, sudah lari. Orang memastikan Nabi Muhammad meninggal dunia. Umar ketika itu juga melihat. Ini kan cerita Umar nih. Umar ketika itu juga melihat, tapi dia tidak terima Nabi Muhammad meninggal dunia. Dia bilang apa? Demi Allah, Nabi Muhammad tidak meninggal dunia. Siapa yang berani mengatakan Muhammad meninggal dunia, aku penggal lehernya. Nabi Muhammad itu hanya pingsan. Sebentar lagi dia akan bangun. Sebab dulu tuh nggak ada dokter sih. Kalau ada dokter kan tinggal periksa Pak ya. Jantungnya gimana nih? Terus dikasih apa namanya Pak? Monitor.
Monitor net, dulu nggak ada begitu, ya kan? Dibilang apa? Mungkin nadi aja diperiksa kan? Tapi kan gitu kan masih ragu-ragu Pak ya. Pak, orang dikatakan bisa meninggal dunia, ketahuan meninggal dunia itu setelah kapan Pak? Pastinya nih Pak ya, kapan Pak? Setelah paling kurang 1 jam. Kenapa Pak? Kalau baru meninggal dunia itu kita belum tahu, apa sebab? Sebenarnya kita masih hangat sih, madanya masih hangat itu, walaupun nadinya tidak ada. Bisa jadi dia pingsan atau namanya apa? Mati suri. Tapi kalau dia sudah mulai kaku, itu baru udah meninggal. Jadi kepastiannya itu memang 1 jam setelah meninggal dunia itu. Apa tuh Pak? Pastikannya apa Pak? Tangannya itu sudah udah kaku, udah mulai mengeras, berarti udah meninggal. Gitu Pak. Jadi Pak, kalau ada orang mati, bukan Bapak langsung udah mati nih langsung mandikan, langsung kuburin. Belum sempat setengah jam lagi udah selesai Pak memandikan segala macam, itu Pak kuburin. Nanti dia heboh, nanti dia udah, saya belum mati karena dia pingsan kan. Nggak begitu caranya. Tunggu dulu 1 jam paling kurang sampai terasa kaku, baru mandikan. Bapak paham nggak? Tapi kan menyegerakan itu kan maksudnya disegerakan itu bukan berarti langsung, tapi Bapak tunggulah dulu agak sejam memastikan bahwa dia meninggal. Tapi sekarang kan orang sekarang kan ini Pak ya, canggih Pak ya, dokter-dokter sudah bisa menentukan kan. Kira begitu. Umar berkata marah Pak ya, apa kata Umar Pak? Demi Allah Nabi Muhammad itu tidak meninggal, dia hanya pingsan saja. Ribut Pak. Jadi hampir saja Umar itu kan dia sebenarnya sedih sebenarnya Nabi Muhammad itu dikatakan enggak, dia gak terima. Ada juga Pak, orang kalau saking sayangnya begitu Pak, sedih. Enggak Muhammad itu enggak meninggal. Siapa yang berani mengatakan Muhammad meninggal? Kupenggal lehernya. Artinya apa? Jangan sampai isu, dia menyebut apa? Isu. Jangan sampai isu itu menyebar. Sebab kalau tersebar isu Nabi Muhammad meninggal dunia, nanti musuh-musuh Islam jadi senang. Itu ada perasaan Umar begitu. Jangan sebarkan. Jangan ada yang mengatakan, itu bahasa itu. Jangan ada yang mengatakan mati. Sebab kalau tersebar isu bahaya nanti. Hoax nanti tersebar hoax macam nanti bahaya nanti kan. Cawe-cawe lagi bukan itu Pak, itu beda. Bapak ada cawe-cawe aja dari awal. Itu beda itu. Beda istilahnya itu. Habis itu Pak. Habis apa tuh? Ketika Umar meninggal Umar mengatakan itu, datanglah Abu Bakar. Karena ketika itu pagi hari sebenarnya Bapak tahu nggak pagi hari itu? Pagi hari subuh tuh Nabi Muhammad jadi imam sholat. Jadi apa nama istilahnya itu Pak? Menyenangkan hati orang yang hidup. Gimana tuh Pak ya? 3 hari sakit parah, habis itu subuh hari sehat dan mengimami sholat subuh walaupun dalam kondisi agak sakit. Tapi selama 3 hari yang sakit tadi, imamnya siapa? Abu Bakar. Tapi di hari terakhir jadi siapa imam? Nabi Muhammad. Tapi ada juga riwayat mengatakan Nabi Muhammad tidak sempat jadi imam. Hanya apa Pak? Nabi Muhammad datang, Abu Bakar mau naik ke depan. Orang bilang apa? Itu apa tuh Pak? Apa tuh? Kode. Abu Bakar lihat di belakang kan. Abu Bakar tuh orangnya agak sensitif. Lihat belakang. Nabi. Akhirnya Abu Bakar mundur. Nabi bilang dari belakang apa? Naik, maju. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad ini Nabi pun sebenarnya boleh berimam kepada bukan Nabi. Artinya orang yang tinggi sebenarnya boleh jadi makmum dari orang yang rendah, bukan pendek, Bapak. Bapak kayaknya sudah mau sarapan pagi begitu, agak error dikit mah. Orang yang tinggi jabatannya gitu kan, orang yang tinggi iya gak tegang ya. Pendek aja. Betul sih, lawannya tinggi sama Pak pendek. Tapi enggak begitu lah maksudnya. Ya, orang rendah yang jabatannya boleh jadi imam dari orang yang emang pendek lagi. Nah, habis itu Pak ya. Jadi imam lah Abu Bakar. Tetap Abu Bakar jadi imam. Pagi hari itu sebenarnya Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, aku lihat kau seorang sudah bahagia, orang-orang bahagia. Kenapa Nabi Muhammad sehat, bukan meninggal, sehat. Pak udah berhenti aja lagi, nanti kita lanjutkan besok. Nabi Muhammad sehat, gitu kan? Apa tadi Pak?
Nabi Muhammad sehat. Orang bahagia. Apa kata Abu Bakar, ya Rasulullah? Aku lihat kau sehat. Izin ya, aku ada urusan keluar kota Madinah. Sebentar aja. Paling apa? Sampai zuhur atau mungkin duha aku sudah balik. Izin ya Rasulullah. Kau kan sudah kelihatan sehat. Baiklah kata Nabi. Pergilah Abu Bakar. Makanya yang tahu meninggal itu, yang terakhir tahu adalah siapa, Pak? Abu Bakar. Yang terakhir tahu adalah Abu Bakar. Makanya Nabi Muhammad ketika Umar udah heboh-heboh itu, kalian jangan sebar isu Muhammad meninggal. Enggak, Muhammad itu hanya pingsan saja. Nanti dia apa? Bangun lagi. Jangan sebarkan isu. Habis itu Abu Bakar datang, diperiksa sama Abu Bakar. Paham? Oh, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Nah, baru setelah itu kan Umar sedang marah-marah itu, Abu Bakar bacakan ayat. Apa, Pak? Ayatnya, Pak, lupa saya, Pak. Wa ma Muhammadun illa Rasulullah qad khalat min qablikumur rasul. Afa in mata au kutilang qalabatum ala aqabikum. Fama yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a. Gitulah kira-kira, Pak. Tidaklah Muhammad itu bapak dari antara kalian. Dia adalah seorang rasul dan sudah meninggal pun rasul-rasul sebelumnya. Apakah ketika dia sudah meninggal dunia kalian kembali kepada tumit kalian atau telapak kaki kalian? Siapa yang kembali berpaling dari agama Allah, gitu kan? Sesungguhnya ayat begini mengatakan bagaimana kepada dia masuk dia orang-orang yang merugi, gitu kan? Orang yang merugi. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad, ayat itu. Siapa yang menyembah, ditambah lagi bahasa Abu Bakar ini. Siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad sudah meninggal dunia, sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Tapi siapa menyembah Allah? Allah Maha Hidup. Tersentaklah hati siapa, Pak? Umar. Aku pernah baca dan hafal ayat itu, tapi seolah-olah ketika Abu Bakar baca, ayat itu baru pertama turun. Jadi kan ini pemahamannya, Pak, ada di antara sahabat itu, Pak, memang agak-agak lupa juga dengan ayat itu dibandingkan dikalahkan oleh para perasaan. Nah, makanya Pak, orang kalau ada masalah, Pak, Bapak jangan langsung bacakan ayat. Takutnya apa, Pak? Masalah dia berat, betul Bapak tambah sama ayat, kira-kira nanti jadi Bapak. Jadi marah dia sama ayat itu nanti. Tapi memang Abu Bakar pandai bisa memasukkan ayat dan orang sadar. Tapi kadang-kadang Pak, kita kadang begitu Pak. Kalau sudah ada masalah lupa ayat. Itu kan misalnya nih Bapak ada masalah nih, masalah Bapak berat. Bapak nggak ingat bahwasanya ada ayat Quran apa? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Oh, enggak selesai juga masalah Bapak. Ada kalimat apa? Innamal usri yusra. Oh, enggak selesai juga. Wasta'inu bisabri wassalah. Itu harusnya tampil ketika itu harusnya. Cuma kadang-kadang pas ketika Bapak enggak tampil. Makanya seorang ustadz kadang-kadang Pak, ketika dia ada masalah harus ada yang ingatin juga. Kenapa, Pak? Mentang-mentang dia hafal ayat, kadang-kadang kalau ada masalah lupa dia dengan ayat tuh. Udahlah sampai di situ aja dulu. Besok kita tambah Pak ya. Udah nggak mulai udah agak error usah orang bilang tinggi pendek kata dia. Ya Pak, kita makan ya Pak, yuk. Enak tuh Pak kayaknya Pak ya. Nasi uduk, alhamdulillah. Nasi uduk Bapak sebelum makan berwuduk dulu. Itu istilah nasi uduk itu Pak. Nasi sebelum makan wuduk dulu. Sebelum dimakan Bapak berwuduk dulu, itu istilahnya nasi wudhu. Sejarahnya itu Pak, Nah itu Bapak Nabi Muhammad itu sebelum makan memang titanya Pak wudhu dulu. Makasih ya Pak ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.